Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Hari ini Bu Guru akan memberikan materi pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara bisa dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang paling umum ke hal yang paling khusus. Setelah membuat daftar pertanyaan, ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Nah, berikut ini tahapan dalam membuat daftar pertanyaan, yaitu tahapan pembuka. Kalian harus memperkenalkan diri kalian jika kalian sebagai pewawancara. Tahap inti, pewawancara akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Tahap penutup, pewawancara akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Laporan wawancara terdiri dari topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat wawancara, hasil wawancara, dan kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah dilakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, temukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah agar mudah dipahami. Nah, inilah langkah-langkah menuliskan kesimpulan hasil wawancara. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya ya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama, harus membaca hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, perhatikanlah hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, kesesuaian jawaban dengan topik. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar orang lain tidak tersinggung pada orang yang meminta tanggapan. Nah, inilah hal yang bisa kalian lakukan sebelum memberikan tanggapan dalam wawancara. Selanjutnya adalah presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan dari mempresentasikan laporan hasil wawancara yaitu membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Cara melakukan presentasi yang baik, yang pertama, membuka presentasi dengan mengucapkan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi dengan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Yang keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Yang kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimaknya. Yang kedelapan, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu bisa menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Yang kesembilan, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Nah, inilah cara kalian
untuk melakukan presentasi wawancara dengan baik. Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh dari mana saja ya, termasuk saat kita mewawancarai seseorang tokoh yang memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikap rendah hati kepada orang-orang yang mengajari kamu. Hadis riwayat At-Tabrani. Alhamdulillah, materi pembelajaran tema 3 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai ya nak. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai dengan selesai. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.